Nomor 4 ini ada banyak nih nomor 4. S ini adalah daerah yang dibatasi yaitu parabola Y kuadrat sama dengan 4X. Kemudian ada garis X min 2Y sama dengan 0. Ada yang A. Yang A adalah gambarkanlah daerah S. Terus berarti enaknya gimana ini ya? Oh, enaknya saya gambar dulu ini mah. Gambarkanlah berarti gini ya. Ada X, ada Y. Y kuadrat sama dengan 4X. Y kuadrat kalau pindah ruas, ini berarti Y-nya adalah akar 4. Berarti akar 4X. Berarti akar itu kira-kira gini. Ini adalah akar. Y sama dengan akar 4X. Kemudian ada X min. Ini ada berarti diperolehnya adalah Y-nya sama dengan X min X. Berarti adalah setengah X. Berarti gambarnya gini kira-kira. Ini adalah Y sama dengan setengah X. Atau X min 2Y sama dengan 0. Ya. Kalau yang ini atau Y kuadrat sama dengan 4X. Oke. Sudah kita dapat. Kemudian daerah S-nya. Berarti daerah S-nya mana? Jelas ya. Daerah S-nya. Nah, dari sini. Kemudian ini yang B itu carilah volume benda putar sumbu X menggunakan metode kulit silinder. Yang C menggunakan metode cincin. Kemudian bandingkan hasilnya. Oke, berarti ini nanti akan diputar terhadap sumbu X ya. Tapi dengan cincin dan kulit silinder. Berarti ini alangkah lebih baik kalau kita cari ininya dulu sekalian. Apa namanya? Titik-titiknya ya. Batas-batasnya berarti akan ada batas ini dan batas ini ya. Saya geser dulu. Berarti akan kita cari titiknya ini berapa. Kita cari titik potongnya dulu biar nanti ke bawahnya enak. Berarti kita cari titik potongnya dulu. Berarti jelas yang di sini adalah 0. Kemudian kita cari yang ini ya, karena nanti kita dikeliling diputar sumbu X ya. Berarti kita akan butuh 2 ini. Berarti kita cari dulu Y kuadrat berarti sama dengan 4X ya. Berarti nanti kita temu pakainya apa ya? Nyarinya berarti cari titik potong. Titik potongnya bisa kita gunakan kalau akar X dan setengah X kuadrat. Kayak gini aja. Berarti ada Y kuadrat sama dengan 4X. Ya. Kita punya fungsi ini, kemudian kita punya fungsi X min 2Y-nya sama dengan 0. Dari sini kita punya, oh ini gini aja minatnya. Berarti dari Y-nya ini berarti X min 2Y, berarti kita punya X-nya sama dengan X sama dengan 2Y ya. Kemudian berarti kita punya X-nya 2Y. X 2Y berarti nggak usah lah. Nanti kalian bingung kan. Jadi gini aja lah. Jadi kita buat gini aja. Akar 4X ya sama dengan setengah X ya. Ini kita kuadratkan.
berarti menjadi 4x ya. Yang ini menjadi 1/4 x kuadrat. Berarti 4x min 1/4 x kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Ini ada x-nya keluar, berarti x 4 min 1/4 x ya, sama dengan 0. Berarti kita punya x sama dengan 0, yang ini kita punya x-nya berapa? X-nya 4 dikali 4, 16. Berarti kita punya X sama dengan 0 dan X sama dengan 16. Ini terhadap sumbu X. Berarti ini nilainya adalah 16. Kemudian sumbu Y-nya berapa? Nah, ini bisa gunakan titik potong di sumbu Y bisa ya. Atau bisa gunakan masukkan saja ke fungsinya ya. Berarti kita punya pakai yang mana? Pakai aja yang salah satu ya. Misalkan ini ada Y sama dengan setengah X dan ada Y sama dengan akar 4X. Ini bisa gunakan salah satu ya. Gunakan Y-nya pangkat Y sama dengan setengah X. Berarti tinggal setengah dikali 16. Hasilnya adalah 8. Atau bisa juga, jangan disitulah nulisnya. Ini ada Y sama dengan setengah X. Berarti sama dengan, yaitu ketika X-nya sama dengan 16. Berarti setengah dikali 16 ya. Dikali 16 jadinya 8. Atau bisa juga dengan Y sama dengan akar 4X ya. Jadi akar 4 dikali 16 ya. 16 berarti kan 4 ya. 4 dikali 2 berarti nanti ada 2 dikali 4 jadi 8. Berarti batas yang atas adalah 8. Oke, kita sudah punya batas ini, kemudian baru kita masuk ke yang ke B. Yang B diminta adalah carilah volume, yaitu benda pejal, yaitu diputar mengelilingi sumbu X ya. Tapi menggunakan metode kulit silinder. Gitu ya. Nah, berarti gimana? Ini saya kopikan dulu. Nah, ya, sumbu X ya. Berarti sumbu X berarti sini. Ini sumbu X 360 derajat. Berarti akan ada gambar begini. Kira-kira oke, ini ya. Nah, berarti akan ada gambarnya ini. Nah, kita maunya adalah menggunakan metode kulit silinder. Berarti partisinya secara apa? Coba dilihat partisinya secara apa? Maunya metode kulit silinder. Partisinya berarti secara mendatar. Mendatar ya, secara ya. Nah, kalau mendatar kita bisa peroleh gini ya. Nah, maka akan ada yang hijau berarti yang ini. Nah, ini adalah yang bawahnya ya. Kemudian kita punya yang atasnya. Duh, salah lagi. Anggap aja bulatnya sama ya. Nah, kira-kira begini ya. Oke, ini ada yang kurang sih. Ini adalah begini. Oke, sudah dilihat. Berarti dari sini kita peroleh apa? Berarti kita peroleh yang tingginya adalah ini ya. Berarti tingginya ini. Ya, tingginya ini. Berarti tingginya ini adalah si H. Hanya apa? Hanya adalah
Fungsi apa? Ada di atasnya fungsi Y sama dengan setengah X ya. Ini fungsi setengah X berarti fungsi dari setengah X dikurang fungsi yang di bawah. Berarti setengah X, berarti ini adalah fungsi fx ya, anggaplah fx ya. Mendatar ya, maaf. Berarti mendatar itu adalah fy. Berarti fungsi fy dikurang fungsi gy. Fy-nya apa? Fy-nya adalah yang dimau y, berarti setengah y sama dengan setengah x ya. Berarti ini kita rubah, jadinya fungsi x-nya adalah apa? X-nya adalah 2y ya. Ini adalah fungsi fy. Berarti fungsi fy-nya adalah 2y dikurang gy. Nah, gy ini kan, nah ini kan fy, maaf, ini saya ganti warna. Nah, yang atas ini ya, yang atas ini adalah fungsi dari yang di atas ya, berarti fy. Kemudian yang di bawah ini adalah fungsi gy. Gitu ya. Nah, maka fungsi gy-nya apa? Fungsi gy-nya ini adalah kita punya sama dengan akar 4x. Berarti x-nya apa? Berarti x-nya adalah akar pindah ruas, berarti y kuadrat min 4 berarti. Berarti ada y kuadrat min y kuadrat per 4, sorry. Ini adalah gy. Berarti fungsi gy-nya adalah y kuadrat per 4. Nah, ini adalah H-nya. Nah, kemudian sudah ketemu H, kemudian jari-jarinya ya. Jari-jarinya kan ini adalah dari sini ke sini ya. Nah, ini adalah terhadap sumbu Y. Berarti jari-jarinya ini adalah R sama dengan Y. Ya. Batasnya sudah jelas, batasnya 0 sampai 8 ya. Karena partisinya mendatar. Berarti kita tinggal aproksimasinya. Aproksimasinya apa? Delta V ekuivalen dengan 2V dikali R dikali H dikali delta Y. 2Pi, R-nya adalah Y, H-nya adalah ini, adalah FY. Oh, kok jelek amat. Adalah FY min GY. Dikali dengan delta Y. Nah, maka akan ekuivalen dengan 2Pi dikali Y dikali 2Y min Y kuadrat per 4 dikali delta Y. Nah, setelah ini ya udah tinggal menghitung volume. Volumenya adalah integral A sampai B 2Pi dikali Y dikali FY min GY. Ya. Batasnya karena ini partisi mendatar berarti 0 sampai 8 ya. Integral 0 sampai 8. Berarti ini ada 2Pi dikali Y dikali 2Y min Y kuadrat per 4 dy. Berarti hasilnya adalah 2Pi integral 0 sampai 8. 2Y dikali Y berarti 2Y kuadrat min Y berarti Y pangkat 3 per 4 dy. Oke, hasilnya adalah 2Pi. Berarti ini adalah 2 per 3 Y pangkat 3 dikurang 1 per 4. Berarti 1 per 4 dikali 4 dikali Y pangkat 4. Batasnya adalah 0 sampai 8. Oke. Berarti tinggal dimasukkan 8 ya. Berarti ada 2Pi. 8 pangkat 3. Berapa 8 pangkat 3 ini? Minta tolong. 8 pangkat 3 berapa? Dan 8 pangkat 4? 512, Pak. 512, Pak.
512. Oke, 512 kali ya. Oke, ini 512. 8 pangkat 4 berapa? 4096. 16. 4096. Ya, Pak. 4096 gini ya. Dikurang 0 berarti ya. 512 kali 2 ya. Berarti ada 1024 per 3. 4096 dibagi 16 bisa nih kayaknya. Berapa hasilnya? 4096 bagi 14. 256. 256. Oke, 2P. Nah, 256 kali 3 berapa? 768. 768. Oke. 1024 kurangi 768. 256 ya ini. Ya, Pak, 256. 256 Ya, ya. Pak, 256. Berarti 256 per 3 dikali 2 hasilnya 512 per 3. 512 bagi 3 berapa? 3 berapa nih? 300 sudah 100. 50 70,6. 170. 170,666. 170,66 itu berarti 10, berarti 2 per 3 per 3 Pi. Oke, satuan volume. Oke, inilah hasilnya. Oke, gitu ya. Kemudian yang C. Yang C yang adalah volume benda pejal yaitu terhadap sumbu X yaitu dengan metode cincin. Ya. Berarti ini tapi menggunakan metode cincin ya. Oke. Metode cincin berarti partisi secara apa? Secara tegak ya. Berarti kan kalau cincin berarti tegak gini. Ini ada yang di luar. Kalau di cincin itu saya bisa menggambarkan dengan bagus nih. Tapi kalau tap silinder nggak tahu, saya belum bisa mendapatkan cara yang bagus untuk menggambarkan. Nah, ini adalah metode kira-kira begini. Nah, berarti ini akan ada apa? R besar dan R kecil ya. Ini akan ada R besar. R besarnya apa? Adalah yang di luar. Fungsinya adalah Y sama dengan setengah X. Berarti fungsinya adalah setengah X. Bukan, maaf. R yang merah itu adalah yang ini ya. Y sama dengan akar 4X ya. Berarti R-nya adalah akar 4X. Nah, kemudian yang R kecil ini adalah fungsinya Y sama dengan setengah X. Ya. Berarti ini adalah GX ya. Kemudian yang R besar ini adalah FX. Kemudian batasnya partisi tegak berarti 0 sampai 16. Itu ya. Berarti bisa langsung kita kerjakan. Aproksimasinya seperti biasa, berarti delta V akan ekuivalen dengan apa? V R besar dikuadratkan dikurang R kecil dikuadratkan delta X ya. Ekuivalen dengan P. R besarnya adalah Fx ya, dikuadratkan min Gx dikuadratkan delta X gitu ya. Ekuivalen dengan P. Fx-nya adalah akar 4x, berarti akar 4x dikuadratkan dikurang Gx-nya adalah setengah X dikuadratkan delta X gitu ya. Nah, ini berarti volumenya langsung integral A sampai B P dari Fx dikuadratkan min Gx dikuadratkan. Ya. Berarti batasnya 0 sampai 16 ya. Integral
0 sampai 16 pi. Fx-nya adalah akar 4x dikuadratkan min setengah x ya. Setengah x dikuadratkan dx. Berarti hasilnya adalah pi integral 0 sampai 16 4x kuadratkan. Berarti berapa? 4x ya. Berarti tetap 4x. 4x min setengah seperempat x kuadrat. Kemudian kita integralkan. Berarti 4x berarti 4/2 berarti 2 ya. 2x kuadrat min 1/4 dikali 3. X pangkat 3. Batasnya adalah 0 sampai 16. Hasilnya berapa? Ada pi 16 dikuadratkan berapa? 2 dikali 16 kuadrat. Tidak bantu. 16 kuadrat dan 16 pangkat 3. 256. 2 dikali 256. 16 pangkat 3. 4096. 4096. Ya, hasilnya adalah pi 256 kali 2 512 1096 dibagi 12 bisa nggak? Berapa nilainya? 341,3. 341,3. Oke, berarti nggak bisa. Berarti ini 4096 aja. Dibagi 12. Berarti 512 dikali 12 berapa? 6114. 6114. Oke, tinggal dikurangkan 6114 dibagi 4096. Berapa nih? Total semuanya 170,66. 170. Ya, 170,66. Enggak, ini aja 6114 dikurang 4096. 2048, Pak. Oh iya, 2048 dibagi 12P. Ini bisa dibagi 2048 ini dibagi 4 ini bisa nih. Bagi 512, Pak. Oh iya, 512P. Sama ya. Berarti hasilnya 170 2/3P. Satuan volume. Oke, inilah hasilnya. Kemudian yang D. Yang D yang ditanyakan adalah bandingkan hasilnya. Berarti hasilnya apa? Yaitu hasilnya adalah metode. Untuk soal ini berarti untuk soal ini didapatkan kesimpulan bahwa apa? Metode cincin ya, itu hasilnya sama dengan metode kulit silinder. Nah, hasilnya ini. Ya. Jadi dengan metode kulit silinder itu sama dengan kulit cincin. Tapi untuk soal ini saja ya. Nanti kalau untuk soal lain bisa jadi tidak sama gitu ya. Contohnya nomor 5 nih. Oke, sampai sini ada yang tanyakan?